Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin tanya, bolehkah saya sebagai ibu bertawasul sama amal soleh yang menurut saya yang terbaik untuk kesolehan anak-anak? Karena jujur perjuangan sebagai ibu itu dalam membesarkan seorang diri sangat berat karena suami telah wafat. Mohon solusinya Ustadz. Ibu, justru kita ini disuruh untuk bertawasul dengan amal soleh. Wabtaghu ilaihil wasilah gitu. Dan hendaklah kamu meningkatkan amal soleh sebagai wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Ya. Nah, wasilah itu ada dua. Tawasul namanya. Tawasul itu ada dua. Satu, tawasul yang syar'i. Tawasul yang syar'i itu tawasul dengan amal soleh. Kita tingkatkan kesolehan kita. Bahkan ketika berbicara tentang doa, di situ ada unsur tawasul dengan amal soleh. Ya, coba Anda lihat di Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku idza da'ani, kalau dia minta. Falyastajibuli, mereka memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan mengimaniku. Memenuhi panggilanku maksudnya apa? Memenuhi panggilan-panggilan Allah untuk meningkatkan amal soleh. Jadi kalau ibu bertanya, boleh nggak Pak Aam saya bertawasul dengan amal soleh? Ya boleh. Dengan cara bertawasul itu meningkatkan amalan-amalan soleh. Saya pernah sampaikan sama Anda. Saya sering mengatakan, jazakumullah khairan katsira bagi Anda yang sudah berwakaf, bagi Anda yang sudah menitipkan zakat, infak, sedekah ke lembaga percikan iman. Semoga itu menjadi sumber keberkahan keluarga, sumber kesolehan pasangan hidup kita, sumber kesolehan anak-anak kita. Itu tuh namanya Anda sedang tawasul dengan amal soleh. Ya. Jadi ada orang yang rumah tangganya teh berantem, panas gitu, berantem aja ya. Jadi rumah itu kayak bara gitu. Ya. Gampang emosi, gampang marah gitu. Nah, ada seorang bapak konsul sama saya. Ini Pak Am gimana ya? Saya tuh ngobrol sama istri tuh panas gitu loh. Sama anak-anak gitu. Saya bilang, Pak, ini ikhtiar saja saya bilang. Tingkatkan amalan soleh. Ya. Salah satunya adalah Bapak kuatkan wakaf. Wakaf Pak, gitu. Rutin aja berwakaf. Siapa tahu itu akan menjadi pendingin suasana rumah tangga. Itu ikhtiar saya bilang. Ya. Bapak upayakan sedekahnya ditingkatkan, wakafnya semoga itu pendingin. Alhamdulillah teman-teman. 6 bulan kemudian ketemu saya lagi, Pak Am, saya sekarang jadi lebih reda tuh rumah tangga teh. Itu panas gitu, itu kayak bara gitu, nggak kayak api, nggak kayak sekam gitu, tapi memang jadi lebih teduh. Ya saya bilang itu namanya tawasul. Selain itu Bapak tingkatkan saum Senin, tahajud, ya, kemudian duha, itu tawasul itu, teman-teman sekalian. Tawasul dengan amal soleh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Quran mengatakan begitu. Jadikan amal solehmu itu tawasul kepada Allah. Ya, tawasul. Nah, jadi kalau misalnya kita ini meningkatkan amalan soleh supaya anak-anak soleh, yaitu tawasul dengan amal soleh. Ibu rajin duha, ibu rajin saum Senin Kamis, ya, ibu jadi rajin tahajud. Kalau ada rezeki, ibu nggak pelit untuk bersedekah, untuk berwakaf. Ibu nggak pelit untuk berwakaf gitu. Nah, itu menjadi bagian untuk menyejukkan kehidupan sehari-hari kita. Ya, boleh jadi
anak kita soleh bukan karena kita hebat mendidik. Boleh jadi cara mendidik kita teh kalau menurut ilmu psikologi masalah. Tapi nah anak-anak soleh. Nah itu boleh jadi karena kekuatan amal soleh kita, tawasul kita. Ya, kalau saya pikir-pikir gitu ya, boleh jadi ibu bapak saya teh dalam mendidik anak kalau pakai ilmu psikologi teh salah. Ya. Tapi alhamdulillah kenapa anak-anaknya relatif ya balager lah segitu mah. Ya saroleh lah segitu mah, nggak bikin masalah, minimal bisa sejuk ya gitu. Tidak bikin masalah, tidak bikin onar di masyarakat gitu. Ternyata kalau kita renungkan, oh mungkin ini kesolehan orang tua kita. Bukan karena kehebatan dia dalam mendidik. Ya nggak sih? Gitu. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau rumah tangga kita baik-baik saja. Kan belum tentu karena kita jadi suami yang amanah, yang hebat, atau istri kita yang solehah banget. Kan belum tentu ya. Benar nggak sih? Coba renungkan aja. Yuk. Kita merenung sebentar yuk merenung. Coba tatap keluarga kita, anak-anak kita. Saya ingin tanya, itu solehnya karena apa sih? Apa karena kehebatan kita sebagai ibu? Apa karena kehebatan kita sebagai suami? Ya, belum tentu. Mungkin karena keberkahan rezeki. Ya, karena Anda sering bertawasul. Karena keberkahan, kesolehan Anda gitu. Bukan karena kehebatan Anda, tapi karena kesolehan. Memberikan aura yang sejuk gitu. Anda punya usaha di tengah pandemi ini bisa bertahan dengan hebat. Padahal Anda tuh ya manajemennya gitu-gitu aja. Ya manajemen yang sebenarnya kalau para ahli manajemen melihat malah itu teh manajemen yang udah kadaluarsa begitu. Tapi Anda pakai manajemen yang kadaluarsa itu, ternyata Anda bisa bertahan. Ya, sementara orang-orang yang sekolahnya juga di sekolah bisnis gitu, udah gitu magister, ada yang doktor, ya kan gitu, pakai konsultan, hancur usaha. Tapi Anda yang pakai ilmu emak-emak ya, tidak bermaksud menghinakan emak-emak, maksudnya pakai ilmu, pakai feeling teh, ini kan gitu. Tapi bisa bertahan di masa pandemi. Sementara yang pakai konsultan mahal itu ambruk semuanya. Coba Anda berpikir, ini ada apa gitu loh. Nah itu karena boleh jadi kesolehan kita. Anda senang beramal soleh. Anda berpikir, saya mah yang penting karyawan tidak ada yang di PHK, saya mah cukup gitu aja. Tetega saya mau kudu mem-PHK karyawan. Itu nurani itu yang kemudian Anda boleh jadi bisa bertahan. Teman-teman sekalian, ya nggak sih? Nah coba kita merenung bahwa ada dalam kehidupan ini yang itu pertolongan Allah karena tawasul Anda. Nah jadi yang namanya tawasul itu kita meningkatkan amalan soleh yang berpengaruh pada kehidupan kita. Itu tawasul. Jadi kalau Anda bertanya, Ustaz boleh nggak saya bertawasul dengan harta saya, dengan amal soleh saya supaya anak-anak saya soleh karena suami saya sudah meninggal, saya sendirian. Ya ibu luar biasa, ibu tingkatkan doa ibu. Ibadah ibu, kalau ibu ada rezeki, sedekah ibu, tingkatkan. Wakaf ibu, tingkatkan. Ya, saya seringkali merenung loh teman-teman sekalian. Yang tadi itu. Ya. Ada ya yang usaha yang di-manage dengan cara yang, ya kalau ahli manajemen mah itu mesti dipakai atau katanya manajemen kayak gitu udah nggak dipakai tapi bisa bertahan loh. Nah sementara yang dikelola oleh manajer-manajer yang jebolan universitas ternama gitu bangkrut. Nah coba ada apa coba? Menurut Anda ada apa gitu? Disinilah kita harus percaya pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertolongan Allah, ya. Jadi kita tingkatkan tawasul. Nah, itu yang boleh, itu satu tawasul dengan amal soleh. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, tadi yang diperbolehkan itu tawasul dengan amal soleh, ya. Yang kedua, tawasul dengan cara kita minta doa orang-orang yang soleh, tapi masih hidup gitu loh, ya. Jadi tawasul dengan amal kita sendiri. Yang kedua, tawasul dengan
orang-orang soleh, yaitu kita minta doanya. Contoh, saya kalau ketemu ibu saya ya atau lewat telepon atau apa, saya selalu minta doa, Ma, doakan AA teh gitu ya. Aku mah didoakan. Ya enggak? Saya dengan para sesepuh suka minta doakan ya. Walaupun dia bukan ibu saya, bukan bapak saya, tapi saya anggap beliau itu orang yang sudah melewati hidup yang luar biasa. Saya selalu minta doa. Doakan ya gitu. Ada ketika saya di Arjasari, ada ibu-ibu yang usianya sudah 80, diantar sama putranya ya. Cuma ingin melihat Arjasari teh sampai di mana gitu. Ya, dengan susah payah begitu turun dari mobil. Saya bilang, ya ibu doakan agar ini menjadi tempat yang maslahat bagi umat. Dan saya selalu minta kepada teman-teman semuanya, doakan, doakan. Kegiatan di Yayasan Percikan Iman ini menjadi sumber maslahat untuk umat. Apapun kegiatan kami. Karena kami berkegiatan bukan untuk hura-hura. Kami berkegiatan itu untuk berkontribusi ya, agar sepercik kebaikan itu ada dan dirasakan oleh umat yang ada di Indonesia ini. Ya walaupun cuma sepercik kan, mendingan sepercik daripada tidak ada sama sekali. Dan saya sering kan bilang, doakan Bapak Ibu ya, agar amanah wakaf ini bisa berkembang, bisa memberikan kontribusi. Mohon doa ya. Tuh saya tuh sedang bertawasul kepada Anda. Bukan basa-basi. Oh si Pak Ama basa-basi wae minta doa ya. Bukan basa-basi, asli gitu loh. Saya titip dalam tahajud Anda, dalam duha Anda, dalam puasa Anda. Sok doakan agar kegiatan-kegiatan di Percikan Iman ini berkembang, tumbuh, menjadi sebuah kemaslahatan bagi umat. Kalau kita bisa memberikan beasiswa dari titipan teman-teman itu 50, kalau Anda doakan siapa tahu jadi 100. Mudah-mudahan nanti dari 200 jadi 1000. Berarti kan makin banyak yang dapat kemaslahatan dari doa Anda. Nah, saya minta doa itu artinya saya bertawasul. Apalagi ke orang tua. Makanya ke orang tua mah dua, minta maaf dan mohon doa. Kalau ketemu orang tua teh, ma ya atau ibu ya, bunda maafkan kesalahan-kesalahan AA, kesalahan-kesalahan neng maafkan gitu. Doakan ma ya supaya AA husnul khotimah, supaya anak-anak saroleh. Walaupun ibu kita akan mengatakan, itu diminta ge ku emak didoakan. Walaupun begitu, tetap kita dengan rendah hati minta didoakan sama orang tua. Kenapa? Kita tawasul pada doa-doa mereka gitu loh. Ya, gitu teman-teman sekalian. Nah, termasuk tawasul dengan orang teman kita. Kan Anda pernah gini, kemana? Saya mau ke Jakarta, doakannya sing lancar usaha saya. Nah, kebayang nggak? Anda tuh sedang bertawasul kepada teman Anda. Makanya kalau ada orang yang minta doa, doakan. Ya. Karena apa? Man yassaro ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan permudah. Jadi kalau ada orang yang minta doa itu doakan. Jangan, ya insya Allahnya, insya Allah. Bari enggak gitu kan. Doakan. Ba'da sholat. Ya. Pak Am doakan ya ibu saya sedang sakit. Oh mau nggak Bu? Mau nggak? Ya tidak harus langsung berdoa di situ. Ya saya ketika ba'da sholat ya Allah. Ya ibunya sahabat saya. Da Allah maha tahu saha ibu nate tidak perlu. Coba lihat fotonya. Coba namanya lengkap. Nggak usah gitu. Da Allah maha tahu atuh. Ya Allah mah ilmunya tak terbatas ya Allah. Sahabat saya ibunya sedang sakit. Berikan kesembuhan. Berikan kesehatan. Berikan kesabaran. Jadikan sakitnya pelebur dosa. Dan ya Allah beri kesabaran ketabahan untuk keluarganya menerima ujian ini. Ya Allah hanya kepada Engkau saya minta. Hanya kepadamu saya mohon. Kabulkan doa-doaku ya Allah. Teman saya nggak tahu kalau saya mendoakan saat tahajud, saat duha. Ya nggak? Karena doa yang paling bagus itu orang yang didoakannya tidak tahu. Nah gitu. Itu doa yang paling bagus.
Jadi kalau saya minta doa sama Anda, saya tuh bertawasul pada Anda sebenarnya. Nah, yang tidak boleh itu tawasul kepada orang yang sudah wafat. Saya datang ke kuburan bapak saya. Bapak saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Ya, itu tidak boleh. Bapak doakan AA teh begini-begini. Nggak usah, sudah wafat. Justru kepada yang sudah wafat, maka kita mendoakan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ketika saya ziarah ke makam bapak saya, doakan agar beliau diampuni, dimuliakan. Ya. Tapi karena ibu saya masih ada, saya bisa tawasul sama ibu saya karena masih ada. Kalau bapak saya sudah, saya tidak bisa bertawasul. Nah, kesalahan kita kadang kita bertawasul kepada orang yang sudah wafat. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ada yang datang ke kuburan wali-wali tawasulan. Nah, itu yang salah. Karena beliau sudah wafat. Kalau tawasul kepada teman agar didoakan, pada guru agar didoakan, ya, pada orang yang menurut kita baik, kita minta didoakan. Dan saya sering bertawasul sama Anda. Kayaknya tiap pagi saya bertawasul. Teman-teman, sahabat-sahabat, doakan ya supaya program-program di Percikan Iman yang sifatnya untuk kemaslahatan umat itu betul-betul bisa berkembang, bisa bertumbuh, ya. Misalnya saya akan ada program mobil ambulan itu mau dibarukan, ya gitu. Nah, saya kan bilang kalau ada rezeki ikut wakaf ambulan. Kalau tidak, doakan. Atau dua nana. Rezekinya iya, nggak doakan iya. Itu lebih dahsyat lagi. Nah, jadi saya ingin jelaskan tawasul itu dianjurkan. Satu, tawasul dengan amal soleh. Yang kedua, tawasul kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, tawasul. Yang tidak boleh itu tawasul kepada orang yang sudah wafat. Nah, itu yang tidak boleh. Karena beliau sudah tidak bisa dimintai apapun, gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab.